Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Sekarwardani, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian masalah sosial dan karakteristik masalah sosial. Yang pertama adalah pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi seharusnya. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Adanya masalah sosial ini cenderung menghambat terwujudnya kesejahteraan dan menghambat terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Bentuk umum dari masalah sosial yaitu disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang. Selanjutnya adalah karakteristik masalah sosial. 1. Yaitu kondisi yang dirasakan oleh banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun, tidak ada batasan berapa banyak orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian atau pembicaraan lebih dari satu orang, maka masalah tersebut bisa dikategorikan sebagai masalah sosial. Yang kedua yaitu kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Orang-orang senantiasa menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat menentukan suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial atau bukan. Yang ketiga yaitu kondisi yang menuntut perpecahan. Suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat menganggap masalah tersebut perlu dipecahkan. Pada zaman dulu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan menjadi masalah sosial karena mereka menganggap masalah kemiskinan ini adalah sesuatu yang murni, yang alami, dan masyarakat saat itu belum mampu memecahkannya. Tetapi sekarang setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, maka kemiskinan ini termasuk ke dalam masalah sosial. Yang keempat yaitu pemecahan masalah tersebut harus diselesaikan melalui aksi secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individu yang bisa diatasi oleh pribadi masing-masing. Masalah sosial perlu dengan aksi sosial, kebijakan sosial, atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya melibatkan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Muhimatul Aliyah, NIM 12209193025, akan menjelaskan tentang jenis-jenis masalah sosial. Nah, setiap masalah sosial pasti akan mempunyai pengertian, penyebab, dan bagaimana cara kita menanggulanginya. Nah, masalah sosial itu timbul karena ada kekurangan dalam diri manusia yang kemudian menimbulkan masalah sosial dengan berbagai faktor yang berbeda-beda. Nah, faktor tersebut bisa berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penyimpangan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, simak video berikutnya ya. Jenis-jenis masalah sosial. Masalah sosial itu banyak sekali teman-teman. Namun, di sini saya hanya mengambil tema tentang kemiskinan dan penanggulangannya. Nah, apa sih kemiskinan itu? Apa saja faktor penyebab kemiskinan, baik kemiskinan di kota maupun kemiskinan di desa, dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan di kota maupun di desa, dan bagaimana cara kita, masyarakat, pemerintah menanggulangi adanya kemiskinan di kota maupun di desa. Nah, simak terus ya. Jenis-jenis masalah sosial. Masalah sosial itu banyak sekali teman-teman. Namun, di sini saya hanya mengambil tema tentang kemiskinan dan penanggulangannya. Nah, apa sih kemiskinan itu? Apa saja faktor penyebab kemiskinan, baik kemiskinan yang ada di kota maupun yang ada di desa? Dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan di kota dan di desa? Serta bagaimana cara kita, masyarakat, pemerintah menanggulangi adanya kemiskinan di kota maupun di desa. Nah, simak terus ya. Pengertian kemiskinan.
Sebelumnya sudah banyak sekali pengertian kemiskinan menurut para ahli, namun di sini saya hanya mengacu pada pengertian kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2014. Menurutnya, kemiskinan itu adalah ketidakmampuan seseorang atau masyarakat dalam memenuhi standar kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Faktor penyebab kemiskinan di kota. Faktor penyebab kemiskinan di kota itu banyak sekali. Salah satunya adalah 1. Kepemilikan dan akses terhadap tanah yang sulit dan sangat terbatas bagi masyarakat miskin perkotaan. Dikarenakan pada kawasan atau wilayah perkotaan, akses tanah itu sulit karena tingginya harga tanah, sehingga masyarakat miskin dengan segala keterbatasannya belum mampu untuk mencukupi tempat tinggalnya. Nah, sering kali kita temui di wilayah perkotaan banyak masyarakat miskin yang tinggal di bawah kolong jembatan atau di samping tempat pembuangan sampah maupun di samping selokan. Nah, selain harga tanah yang tinggi, mereka kadang bertempat tinggal di suatu permukiman milik warga, sehingga menyebabkan masyarakat miskin mengalami pergusuran tempat tinggal. Nah, yang kedua, faktor penyebabnya ada kondisi lingkungan yang buruk. Nah, kondisi lingkungan yang buruk ini menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan perkotaan dikarenakan tempat atau lingkungan yang buruk bisa berdampak pada kesehatan masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin sering mengalami tekanan penyakit hingga menyebabkan kematian. Nah, yang ketiga, ada status pekerjaan yang tidak menentu dan bekerja seadanya sebisa mungkin. Nah, itu juga menjadi faktor penyebab kemiskinan dikarenakan masyarakat miskin yang menduduki tempat tinggal saja itu susah. Belum lagi tempat tinggalnya di lingkungan kumuh dan tidak sehat. Ditambah dengan pekerjaan yang tidak menentu tersebut akan menyebabkan masyarakat miskin mengalami banyak tekanan. Faktor penyebab kemiskinan di desa. Faktor penyebab kemiskinan di desa itu sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu 1. Adanya tingkat pendapatan per kapita penduduk. Tingkat pendapatan per kapita penduduk menjadi faktor penyebab kemiskinan di desa dikarenakan tidak meratanya pendapatan per kapita tiap masyarakat, sehingga akibat ketidakmerataan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, sehingga penduduk yang saat ini hidup dalam kemiskinan atau secara lebih membutuhkan tidak menikmati pencapaian tersebut. Kemudian yang kedua ada minimnya lapangan pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan menjadi faktor penyebab kemiskinan di desa dikarenakan di pedesaan dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Jika penduduk berpendidikan rendah, maka terkait adanya lapangan pekerjaan mungkin ada, namun minim dijumpai di pedesaan, sehingga masyarakat desa yang mengalami masalah tersebut melakukan urbanisasi ke perkotaan. Kemudian yang ketiga ada rasio ketergantungan penduduk. Rasio ketergantungan penduduk menjadi faktor penyebab kemiskinan di desa dikarenakan banyak dari mereka yang berpendidikan lebih memilih menganggur, belum lagi tingkat kelahiran tinggi akan menyebabkan rasio ketergantungan sangat tinggi pula bagi masyarakat miskin pedesaan. Kemiskinan di perkotaan. Dampak kemiskinan di perkotaan itu sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu 1. Adanya tingkat pengangguran meningkat akibat banyaknya masyarakat miskin perkotaan yang bekerja tidak otomatis, sehingga banyak dari mereka bekerja seadanya sebisa mungkin dengan keterbatasan yang mereka punya, dan pengangguran meningkat juga karena pemukiman buruk yang tidak menguntungkan mereka. Kemudian yang kedua ada memiliki harapan hidup yang lebih pendek. Akibatnya kondisi lingkungan masyarakat miskin perkotaan yang buruk atau kumuh dari adanya tekanan lingkungan sanitasi yang buruk akan berpengaruh pada perilaku hidup yang tidak sehat, sehingga akan menyebabkan masyarakat miskin perkotaan mengalami suatu penyakit yang mengganggu kesehatan hingga menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga ada resiko terkontaminasi air permukaan atau air tanah.
Akibat masyarakat miskin perkotaan dalam hal pembuangan sampah, mereka kebanyakan membuangnya di lahan terbuka. Selain dari lingkungan yang kumuh, kesehatan yang minim, ulah masyarakat miskin tersebut bisa menyebabkan terjadinya banjir di perkotaan sewaktu musim penghujan. Ulah masyarakat tersebut membuktikan bahwa wilayah perkotaan masih kurang akan bantuan dan penanganan pemerintah dalam hal infrastruktur lingkungan yang diperlukan masyarakat miskin perkotaan. Dampak kemiskinan di pedesaan. Dampak kemiskinan di pedesaan itu sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu satu, adanya kesenjangan pendapatan. Dari kesenjangan pendapatan tersebut mengakibatkan pendapatan per kapita yang secara menyeluruh tidak tersalurkan dengan baik di masyarakat miskin pedesaan yang membutuhkan. Dari sini, masyarakat miskin akan mengalami tingkat kemiskinan yang semakin tinggi karena adanya tekanan masalah pendapatan per kapita dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada miskin praktek dan keterampilan. Akibatnya dari rasio ketergantungan yang tinggi dan juga SDM yang belum dikembangkan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada pola hidup yang pas-pasan. Akibatnya akan meningkatkan pengangguran atau bekerja yang tidak otomatis membuat bangsa-bangsa yang miskin belum mencapai dalam suatu taraf hidup yang lebih baik. Penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Penanggulangan kemiskinan di perkotaan itu sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu satu, melanjutkan kebijakan pengentasan kemiskinan, yaitu pemerintah mengupayakan program kebijakan mengenai tenaga kerja, tanah untuk jangkauan tempat atau rumah bagi masyarakat miskin, bahkan sumber daya yang bisa diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin perkotaan. Kemudian yang kedua yaitu adanya meningkatkan SDM melalui pendidikan dan kesehatan, yaitu berupa pendidikan luar sekolah yang bisa dikatakan sosialisasi bagi masyarakat miskin, dan juga mendirikan pelatihan-pelatihan tenaga kerja, sehingga dengan begitu SDM masyarakat miskin akan berkembang untuk meminimalisir hidup yang serba keterbatasan. Dan juga adanya pelayanan kesehatan sebagai sarana masyarakat untuk lebih peduli dengan kesehatan dan menjaga lingkungan. Nah, program-program tersebut akan mengarahkan kepada masyarakat miskin perkotaan untuk bangkit dari keterpurukan atau meminimalisir kemiskinan. Kemudian yang ketiga ada terwujudnya pembuatan jaring pengaman, yaitu terkhusus untuk masyarakat sangat miskin, yaitu yang terisolasi secara fisik, sosial, seperti yatim piatu, cacat fisik dan mental, yang sangat diperlukan bantuan darurat dalam mengatasi penderitaannya. Kemudian yang keempat ada menyediakan rumah terjangkau, yaitu menyediakan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin ataupun golongan rentan, karena masyarakat miskin kota akan minimnya tempat tinggal bahkan hingga terjadi pergusuran. Penanggulangan kemiskinan di pedesaan. Penanggulangan kemiskinan di pedesaan itu sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu satu, diselenggarakan pelatihan keterampilan terhadap tenaga kerja. Nah, mengingat banyak sekali rasio ketergantungan yang ada di pedesaan dan rendahnya tingkatan pendidikan penduduk di pedesaan, maka diperlukan upaya penanggulangan tersebut untuk menambah potensi masyarakat dan tidak miskin praktek. Nah, upaya tersebut bisa berupa UKM masyarakat dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada diberlakukannya akses pada pelayanan kesehatan, terutama ditujukan untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pelayanan pengobatan bagi masyarakat miskin pedesaan. Kemudian yang ketiga ada mewujudkan program Impars Desa Tertinggal, yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki modal awal untuk mengembangkan usaha. Kemudian yang keempat ada menciptakan lapangan pekerjaan dengan pemberdayaan SDM yang berpendidikan di masyarakat pedesaan. Kenalkan, nama saya Zulfa Rahmatul Ummah, NIM 12209193070, absen 14, akan menyampaikan materi tentang masalah sosial yaitu kriminal. Apa sih yang dimaksud dengan kriminalitas? Kriminalitas sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya kejahatan. Secara sederhana, kriminalitas adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik secara individu maupun kelompok, yang melanggar hukum, sehingga mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya kriminalitas di desa dan di kota. Ada 5 faktor penyebab terjadinya kriminalitas di desa dan di kota. Yang pertama yaitu kemiskinan.
Menurut Kartono, kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kriminalitas di desa dan di kota, di mana kriminalitas ini disebabkan oleh kemiskinan yang kronis tanpa jalan keluar, mengakibatkan banyak orang berputus asa, sehingga kejahatan atau kriminalitas merupakan satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan mereka. Yang kedua yaitu pengangguran. Menurut catatan statistika Indonesia tahun 2013, besarnya jumlah angka pengangguran mempunyai pengaruh sosial yang luas karena mereka tidak memiliki pekerjaan sekaligus tidak memiliki pendapatan. Maka, semakin tinggi jumlah angka pengangguran, semakin tinggi pula tingkat kerawanan sosial yang ditimbulkan. Salah satunya yaitu kriminalitas. Yang ketiga yaitu jumlah penduduk. Menurut Arijo Ferry dalam buku Patologi Sosial menyebutkan bahwa salah satu penyebab kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu kepadatan penduduk. Yang keempat yaitu pendidikan. Menurut Kansil bahwa tingkat kriminal salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, karena pendidikan merupakan faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya manusia. Yang kelima yaitu moral. Menurut Kartono, tingkah laku manusia yang jahat, immoral, dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan khalayak umum. Selanjutnya yaitu dampak kriminalitas di desa dan di kota. Setiap tindakan pasti memiliki dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Begitu pula dengan kriminalitas. Dampak negatif dari kriminalitas antara lain: 1. Kecacatan mental serta tubuh. Tindak kriminalitas yang sadis akan mengakibatkan kerugian secara psikis maupun fisik dari korban. Misalnya perampokan yang disertai dengan penganiayaan, pemerkosaan, serta pembunuhan. Yang kedua, trauma yang dialami oleh korban. Hal ini terjadi karena pelaku kriminal menodongkan senjata tajam kepada korban. Yang ketiga, yaitu kerusakan keamanan. Tingginya tindakan kriminalitas berdampak pada kerusakan keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menimbulkan rasa ketakutan, kecemasan, serta lain sebagainya. Yang keempat yaitu banyak hal yang terbuang. Gangguan-gangguan kriminalitas yang muncul di dalam masyarakat yang dilakukan oleh pelaku kriminal akan menyebabkan banyak materi dan energi yang keluar dengan sia-sia dari berbagai pihak terkait. Dampak positif dari kriminalitas. 1. Efek jera media. Efek ini terwujud dalam pemberitaan kriminal yang menyiarkan tentang pemberitaan, penangkapan, membantu pihak tertentu dalam mengusut kejahatan, juga mempersempit gerak pelaku kriminal. Yang kedua, evaluasi hukum. Lembaga-lembaga terkait hukum semakin melakukan revisi untuk memperkuat tenaga atau kekuatan hukum, serta menambah kekuatan-kekuatan lain dalam menentukan kriminalitas. Yang ketiga yaitu peningkatan solidaritas. Teror-teror kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat membuat rasa solidaritas dalam diri mereka semakin tumbuh dan berkembang demi keamanan bersama. Setelah kita mengetahui pengertian kriminalitas, faktor penyebab terjadinya kriminalitas di desa dan di kota, serta dampak dari tindakan kriminalitas tersebut, kita dapat melakukan upaya penanggulangan kriminalitas di desa dan di kota. Penanggulangan merupakan cara untuk mengatasi suatu masalah. Dalam penanggulangan diperlukan usaha yang teliti dan inovasi yang tidak dapat digoyahkan. Ada 2 tahap dalam penanggulangan kriminalitas, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, secara langsung, misalnya dengan memberikan pengamanan fisik terhadap objek, memperbaiki lingkungan, menyempurnakan struktur sosial, serta memperbaharui hukum yang sudah tidak relevan.
Yang kedua, secara tidak langsung, bisa dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi, serta kesadaran dan tanggung jawab terhadap masalah kejahatan, membuat peraturan dan ancaman, menumbuhkan kesan akan adanya pengawasan, dan sebagainya. Kejahatan merupakan akibat dari tindak masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh di masyarakat, maka dengan sendirinya tingkat kriminalitas akan turun, sehingga tujuan akhir dari politik kriminal yaitu upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Perkenalkan, nama saya Ilmila Arisukma dengan NIM 12209931002 akan menyampaikan materi tentang kesenjangan sosial dan penanggulangannya. Kesenjangan sosial dapat diartikan sebagai kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksetaraan pada barang atau jasa, kekayaan, imbalan, kesempatan yang diperoleh pada setiap orang. Nah, sedangkan pengertian kesenjangan sosial menurut para ahli antara lain, yang pertama menurut Abad Badrul Zaman, kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat, sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian pendapat yang kedua adalah menurut Robert Camper, menjelaskan bahwa kesenjangan sosial adalah seluruh gejala yang muncul di dalam lapisan masyarakat karena adanya bentuk perbedaan dalam hal keuangan dan yang lainnya di antara masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesenjangan sosial adalah perbedaan, ketidakseimbangan, serta jurang pemisah yang ada di dalam lapisan tatanan masyarakat. Pada dasarnya, kesenjangan sosial adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal maupun kelompok, yang mana di sana terjadi bentuk ketidakadilan distribusi berbagai hal yang dinilai penting dalam suatu tatanan masyarakat. Kemudian, faktor penyebab kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam berhubungan erat dengan tingkat perekonomian suatu daerah. Nah, apabila dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, maka laju perekonomian suatu daerah akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah. Terkadang kebijakan pemerintah ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Misalnya kebijakan tentang program transmigrasi. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh globalisasi. Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan mampu memanfaatkan globalisasi untuk mencapai kemajuan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah faktor demografis. Perbedaan kondisi demografis suatu daerah dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial karena perbedaan produktivitas kerja masyarakat pada setiap daerah. Kemudian yang terakhir, kelima, letak dan kondisi geografis. Letak dan kondisi geografis Indonesia mempengaruhi tingkat pembangunan suatu masyarakat, entah itu pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya akan tidak merata. Selanjutnya, dampak dari kesenjangan sosial. Yang pertama, kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan adalah penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Kesenjangan sosial ini ditandai dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di setiap tahunnya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya lapangan kerja. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat. Sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Dampak yang ketiga adalah target pasar yang tidak jelas. Kesenjangan sosial akan membuat target pasar suatu bisnis menjadi tidak jelas arahnya, entah itu akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Dampak yang keempat adalah sulit mencari tenaga kerja yang kompeten. Adanya kesenjangan sosial membuat tingkat dan juga kualitas pendidikan masyarakat di Indonesia banyak sekali yang berada di bawah rata-rata. Walaupun lulusan
seorang usaha selalu dianggap remeh. Kemudian yang terakhir adalah maraknya tindak kejahatan atau kriminalitas. Tingginya angka kriminalitas masyarakat di Indonesia ini bisa terjadi karena permasalahan keuangan akibat dari adanya kesenjangan sosial. Hal tersebut menjadi faktor terbesar yang membuat individu atau sekelompok orang melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya, penanggulangan kesenjangan sosial antara desa dan kota. Nah, solusi untuk kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan adalah dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti dengan cara mengubah mindset atau pola pikir masyarakat dengan lebih berusaha dan meningkatkan semangat daya saing antar sesamanya. Tanpa adanya perubahan pola pikir, mereka akan kesulitan untuk menjadi masyarakat yang lebih maju karena minimnya persaingan yang terjadi di antara mereka. Kemudian, untuk penanggulangan kesenjangan sosial dari pihak pemerintah sudah membuat beberapa susunan kebijakan, antara lain yang pertama, pemerintah harus fokus dalam mendorong adanya peningkatan serta perbaikan infrastruktur. Kemudian, pemerintah harus memprioritaskan akses pendidikan, informasi, dan kesehatan gratis, sehingga pembangunan yang terjadi di dalamnya bisa terwujud. Kemudian, pemerintah harus memberikan modal bagi masyarakat agar mereka mampu dan memiliki pendapatan lain. Yang terakhir adalah pihak pemerintah juga harus aktif melakukan segregasi atau eksklusi pada masyarakat. Nah, berbagai solusi tersebut harus bisa dijadikan input oleh pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, khususnya yang erat kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Anissa Nurlaili, NIM 12209193105. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait ketidakadilan sosial. 1. Pengertian ketidakadilan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja tidak pernah luput dari berbagai permasalahan sosial. Di antara permasalahan sosial yang terjadi yaitu ketidakadilan sosial. Jika keadilan diartikan sebagai pemenuhan hak, maka ketidakadilan diartikan sebagai penghilangan hak. Sukanto menyatakan bahwa ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan merupakan bagian dari masalah sosial. Ketidakadilan sosial merupakan tindakan yang sewenang-wenang, penghilangan hak, tidak adanya perlindungan dan perlakuan yang tidak sama yang dilakukan terhadap individu atau kelompok dalam lingkungan sosial. Pada umumnya, ketidakadilan menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan dengan proporsional. Ketidakadilan merupakan bagian dari masalah sosial. Yang kedua, jenis-jenis ketidakadilan sosial. 1. Stereotip. Stereotip merupakan cara pandang terhadap suatu kelompok sosial di mana cara pandang tersebut digunakan pada setiap kelompok tersebut. Kita memperoleh informasi dari pihak kedua maupun media, sehingga kita cenderung untuk menyesuaikan informasi tersebut agar sesuai dengan pemikiran kita. Stereotip bisa berkaitan dengan hal positif atau hal negatif, bisa benar juga bisa salah, bisa berkaitan individu maupun kelompok. Stereotip seringkali merupakan kombinasi antara fakta dan fiksi mengenai orang dari kelompok budaya tertentu, sehingga stereotip bisa berguna dengan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, marginalisasi. Murniati menjelaskan bahwa marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser ke pinggiran. Marginalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Namun, hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi suatu tujuan. 3. Subordinasi. Subordinasi adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Anggota kelompok mayoritas dengan anggota kelompok minoritas diperlakukan secara tidak adil. Kelompok mayoritas sangat dominan. Mereka menguasai sumber daya sehingga selalu merasa
dapat bertindak secara tidak adil, menguasai dan mempunyai martabat. Sementara itu, kelompok minoritas adalah kelompok yang kurang beruntung karena mereka secara fisik maupun kultural merupakan subjek yang diperlakukan tidak seimbang. 4. Dominasi. Dominasi sosial mengasumsikan bahwa ketidaksetaraan berbasis kelompok bukan hanya hasil dari penggunaan kekuatan, intimidasi, dan diskriminasi pada bagian yang dominan atau menonjol terhadap bawahan. Dominasi sosial merupakan bentuk ketidakadilan sosial berbasis kelompok atau individu, di mana kelompok atau individu yang menonjol atau mempunyai kekuasaan dapat melakukan diskriminasi atau tindakan yang sewenang-wenang terhadap individu atau kelompok yang tidak menonjol atau tidak memiliki kekuasaan. Lima, pelanggaran HAM. Setiap individu manusia memiliki hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi haknya oleh negara yang merupakan subjek hukum internasional. Pada hakikatnya, hak asasi manusia diartikan sebagai hak kodrati yang dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia sejak ia dilahirkan ke dunia ini. Namun, pelanggaran HAM masih saja terjadi di penjuru dunia, meski sudah adanya aturan terkait hak asasi manusia. Oleh karena itu, perdebatan tentang HAM selalu menjadi isu terkemuka sejak dahulu hingga sekarang. Demokrasi mustahil terrealisasikan jika pelanggaran HAM masih merajalela karena itu merupakan musuh atau ancaman yang jelas bagi tegaknya demokrasi. Dampak ketidakadilan sosial. 1. Hukum menjadi alat untuk menindas yang lemah. Mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan harta akan mengalami penindasan, karena hukum bisa dipermainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan harta melimpah. 2. Terjadi kekacauan di segala sektor. Tanpa adanya keadilan, pihak-pihak tertentu dapat bertindak dengan sesuka hati. Tindakan kriminalitas akan semakin merajalela, begitupun dengan korupsi. Distribusi hak dan kewajiban tidak lagi seimbang. Si kaya akan menjadi semakin kaya dan si miskin menjadi semakin miskin dan tidak memiliki harapan. Akan terjadi perebutan kekuasaan, permainan politik yang kotor, dan tidak adanya lagi penghargaan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Manusia hanya akan melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri demi uang dan kekuasaan. Hukum tidak akan lagi dipandang sebagai sesuatu yang bisa mengatur kehidupan masyarakat karena tidak ada yang peduli. 3. Manusia akan hidup bebas, namun di saat yang sama juga akan kehilangan kebebasan. Jika hukum tidak bisa ditegakkan lagi, maka tidak akan ada lagi yang mengatur bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan manusia lain. Manusia bisa berbuat apa saja, tidak akan ada yang membatasi. Tapi di saat yang sama, kebebasan manusia juga akan hilang berganti dengan ketakutan dan kecemasan. Masyarakat tidak akan bisa terbebas dari kekhawatiran. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak manusia. Tak ada lagi kebebasan untuk berbicara, untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup dengan layak, untuk merencanakan kehidupan. Semua yang manusia lakukan hanya berfokus pada usaha untuk bertahan hidup. 4. Kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin. Seorang pemimpin diharapkan untuk mampu bersikap tegas dan adil. Jika ketidakadilan terus terjadi, maka masyarakat akan kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin. Masyarakat ataupun buruh tidak akan patuh lagi terhadap pemimpinnya dan menjadi apatis terhadap segala bentuk implementasi dari hukum. Hal itu yang akhirnya akan membentuk suatu sistem masyarakat tanpa hukum dan pemerintahan. 4. Upaya mengatasi ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sangat bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta Undang-Undang Dasar 1945 yang secara keseluruhan pasal yang menekankan tentang pentingnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala aspek. Salah satu contoh adanya ketidakadilan sosial yaitu pada 19 November 2009, seorang nenek berusia 55 tahun dihukum oleh PN Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan yang jika di total mungkin tidak sampai 10.000.
berbanding terbalik dengan pejabat yang melakukan korupsi dengan nominal yang lebih besar, tetapi mereka tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Upaya yang bisa dilakukan untuk menegakkan keadilan berdasarkan kasus tersebut adalah dengan memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang diperbuat, tidak membedakan hanya karena memiliki kekuasaan atau tidak. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan adalah pembangunan yang tidak merata. Pembangunan dilakukan hanya di kota-kota besar saja. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan pengembangan wilayah terkecil dan tertinggal, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi, serta pengembangan wilayah. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan sesuai porsinya masing-masing, seperti membayar pajak, menerima fasilitas kesehatan. Mereka tidak boleh dibedakan dalam segi perlakuan menerima pelayanan kesehatan antara yang memiliki uang dan yang tidak, serta antara yang memiliki kekuasaan dan tidak.